Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami, melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengarkan bahwa banyak orang yang mengatakan sumpah demi sumpah. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain terhadap apa yang mereka ucapkan. Bisa jadi juga hal ini disebabkan karena seringkali orang pada zaman sekarang tidak mudah percaya terhadap omongan yang disampaikan. Kita juga mungkin sering mendengarkan dalam dunia anak-anak yang seringkali mengucapkan sumpah untuk meyakinkan teman sepermainannya. Atau kita juga sering melihat dalam dunia percintaan orang muda. Sering mereka mengatakan dengan begini, sumpah mati aku mencintaimu. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan pasangannya. Kemudian, ketika seorang pejabat ingin dilantik, biasanya mereka akan mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Ada banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain terhadap ucapan yang dikatakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara soal sumpah, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang sumpah. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan kepada pendengarnya untuk tidak bersumpah palsu, untuk tidak bersumpah demi apapun. Yesus menginginkan supaya para murid dan para pendengarnya terlepas dari sikap yang tidak mau berpegang terhadap janji. Hal ini juga disebabkan karena sejak zaman Perjanjian Lama, seringkali orang Israel mengucapkan janji demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota suci. Bahkan, kalau tidak menghadap ke Yerusalem, sumpah dianggap tidak sah. Sumpah demi apapun sering kehilangan makna karena sangat mudah seseorang ingkar terhadap janji ataupun sumpah yang telah diucapkan. Hal inilah yang ingin ditegaskan oleh Yesus. Yesus tidak mau para murid tenggelam dalam kebiasaan mengucapkan janji ataupun sumpah yang tidak bisa ditepati. Itulah sebabnya pada bagian akhir Yesus mengatakan, jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selain dari situ, berasal dari si jahat. Yesus menginginkan supaya para murid dan para pendengarnya mempunyai sikap jujur dan teguh terhadap apa yang diucapkan.
Lebih keras lagi, bahwa Yesus mengharapkan para murid untuk dapat secara radikal dan total dalam bertindak jujur. Di luar dari kejujuran, berasal dari si jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menonton di media bagaimana para pejabat ketika dilantik mengucapkan janji ataupun sumpah. Misalnya, mereka tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi kenyataannya, kita melihat banyak sekali para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan janji ataupun sumpah yang telah mereka ucapkan. Mereka telah melanggar sumpahnya. Contoh lain lagi yakni pada saat upacara tahbisan, para imam mengucapkan janji ketaatan, yaitu untuk taat kepada Bapak Uskup. Tapi faktanya kita juga menemukan bahwa ada imam yang tidak taat terhadap Bapak Uskup. Tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan kodratnya. Akan tetapi saudara, meskipun kita sering melihat dan mendengar banyak orang yang tidak melaksanakan janji atau sumpahnya, bukan berarti itu menjadi tolak ukur bagi kita. Kita jadikan pengalaman orang lain tadi sebagai pelajaran sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selain dari situ berasal dari si jahat. Yesus menginginkan supaya kita dapat bersikap jujur dalam hidup kita sehari-hari. Namun kita juga menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kita adalah manusia lemah yang mudah terbuai oleh bujukan dosa. Akan tetapi, kita juga yakin dan percaya bahwa rahmat Allah akan senantiasa berlimpah atas hidup kita. Mari kita serahkan setiap persoalan hidup kita kepada Tuhan sehingga Ia senantiasa membantu kita. Dan pada akhirnya kita dapat menghidupi nilai-nilai kejujuran dalam hidup kita setiap harinya. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang masih Engkau limpahkan ke dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu, bantulah kami untuk tetap setia dan dapat menghidupi nilai kejujuran dalam hidup kami setiap harinya. Dan kami juga berharap, semoga kami juga dapat memberikan teladan kejujuran kepada setiap orang yang kami jumpai. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.